Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back with me in PC class. How's life today? Wonderful, right? Okay, I'm wonderful too. Okay, let me introduce myself. My name is Alvin Alwi Adela. You can call me Alvin. I studied at Banten State University majoring in physics with Physics Education Study Program. I am from class B with a student ID 22X0190060. Does everyone know what material will be studied for today? No? Or yes? Okay, now. I will tell you that now we will study about global warming. Okay, let's start begin. Oke, sebelum kakak memulai pembelajaran kali ini, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mengetahui pengertian atmosfer serta lapisannya. Kemudian yang kedua itu adalah memahami apa itu pemanasan global. Yang ketiga adalah mengetahui solusi alternatif dari pengendalian pemanasan global. Yang keempat adalah mengetahui hasil kesepakatan dunia mengenai hasil pemanasan global. Nah, lanjut, apakah kalian pernah merasakan akhir-akhir ini perubahan cuaca yang tidak menentu? Seperti yang panas, tiba-tiba hujan, atau cuaca mendung tapi terasa gerah. Nah, ataukah kalian pernah mendengar berita bahwa negara Arab ini pernah turun salju? Nah, ini adalah efek dari pemanasan global itu sendiri. Nah, namun sebelumnya kalian itu harus memahami sedikit tentang atmosfer. Nah, apa sih itu atmosfer? Nah, atmosfer ini berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan spahira yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, secara umum, gas-gas yang membentuk lapisan-lapisan atmosfer didominasi oleh 78% nitrogen, kemudian ada 21% oksigen, kemudian ada 0,93% argon, kemudian ada 0,04% ada karbon dioksida, dan yang terakhir adalah 0,03% neon, helium, metana, karbohidrogen, dan water vapor. Ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Ini ada troposfer, kemudian ada stratosfer, kemudian ada mesosfer, kemudian ada termosfer, dan yang terakhir ada exosfer. 5 lapisan atmosfer ini memiliki ciri dan fungsi serta jarak yang berbeda. Nah, kita akan membahas sedikit tentang kelima hal tersebut. Yang pertama adalah troposfer yang paling dekat dari bumi. Sebentar. Nah, troposfer dimulai di permukaan bumi yang memanjang setinggi 8 hingga 14 km atau 5 hingga 9 mil. Bagian atmosfer ini adalah yang paling padat dan hampir semua cuaca ada di wilayah ini. Terjadi hujan atau tidak hujan terjadi di lapisan troposfer. Kemudian yang kedua adalah stratosfer. Dimulai tepat di atas troposfer yang meluas hingga setinggi 50 km ya, atau 31 mil ketinggian. Nah, lapisan ozon ini berada di sini, di mana menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet matahari pada lapisan ini. Nah, kemudian yang ketiga ada mesosfer, dimulai tepat di atas
stratosfer dan meluas hingga 85 km atau 53 mil. Meteor terbakar di lapisan ini. Nah, kalian kan bertanya, kenapa kok meteor itu tidak sampai ke bumi atau permukaan bumi? Nah, terjadilah pembakaran meteor itu di lapisan mesosfer ini. Kenapa? Pada lapisan mesosfer, setiap benda luar angkasa yang masuk akan dibakar dan diuraikan menjadi debu. Karena pada lapis ini pada ketinggian terendah, mesosfer suhunya sekitar 10 derajat Celcius dan jarak tertinggi bersuhu min 120 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada lapisan termosfer, dimulai tepat di atas mesosfer dan meluas hingga 600 km atau 372 mil. Nah, aurora dan satelit terjadi di lapisan ini. Ionosfer adalah lapisan elektron yang melimpah serta atom dan molekul teronisasi yang membentang dari sekitar 48 km atau 30 mil di atas permukaan hingga tepi ruang angkasa pada jarak sekitar 965 km. Tumpang tindih dengan mesosfer dan stratosfer. Wilayah dinamis ini tumbuh dan menyusut berdasarkan kondisi matahari dan terbagi lagi menjadi subwilayah. Ada D, E, dan F berdasarkan panjang gelombang radiasi matahari yang diserap. Ionosfer adalah mata rantai penting dalam rantai interaksi matahari dan bumi. Wilayah inilah yang memungkinkan komunikasi radio. Nah, ini adalah batas atas atmosfer kita. Yang paling terakhir itu adalah eksosfer, yang memanjang dari stratosfer hingga 10.000 km atau 62.000 mil. Nah, kekuatan atau gaya tarik bumi pada lapisan eksosfer ini itu sangat rendah karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Inilah sebabnya kenapa pengaruh gaya berat pada lapis ini sangat kecil, karena pada lapisan eksosfer mulai terjadi interaksi yang sangat keras dengan susunan gas-gas yang ada di luar angkasa. Ini ya, terakhir. Nanti kalian akan dapat materi ini di perkuliahan, yaitu ilmu IPBA ketika kalian mengambil fisika. Oke. Nah, kemudian apa itu rumah kaca? Nah, kita harus mengerti definisi rumah kaca dulu. Nah, rumah kaca adalah bangunan dengan dinding dan atap yang terutama terbuat dari bahan transparan seperti kaca, tempat tumbuhan tanaman yang membutuhkan kondisi iklim yang diatur, kayak seperti Eropa kan mataharinya kan tidak selalu menyinari. Nah, dia itu butuh kehangatan untuk berfotosintesis atau sebagainya lah gitu. Kemudian ukuran struktur ini bervariasi dari gudang kecil hingga bangunan berukuran industri. Miniatur rumah kaca dikenal sebagai bingkai dinding interior rumah kaca yang terpapar sinar matahari menjadi lebih hangat daripada suhu di luar, melindungi isinya dalam cuaca dingin. Nah, ini nih ya. Banyak rumah kaca komersial merupakan fasilitas produk tinggi untuk sayuran, bunga, atau buah-buahan. Nah, itu definisi rumah kaca itu sendiri. Nah, kemudian apa sih efek rumah kaca? Beda loh. Rumah kaca dengan efek rumah kaca itu sendiri. Nah, efek rumah kaca adalah cara panas terperangkap di dekat permukaan bumi oleh gas rumah kaca. Nah, gas-gas yang merangkap panas ini dapat ditangkap sebagai selimut yang membungkus bumi yang membuatnya lebih hangat daripada jika tampaknya, termasuk gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu tadi ada karbon dioksida, ada metana, dan nitrooksides. Nah, kemudian gas rumah kaca muncul secara alami dan merupakan bagian dari penyusun atmosfer kita. Bumi kadang-kadang disebut dengan planet Goldilocks.
Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan kondisinya tepat untuk memungkinkan kehidupan, termasuk kita nih, tinggal di bumi, tidak mungkin di Mars tuh. Nah, berkembang, udah kehidupan kemudian lalu berkembang. Nah, bagian dari apa yang membuat bumi begitu setuju atau untuk tempat tinggal adalah efek rumah kaca yang timbul secara alami. Nah, yang menjaga planet kita dengan suhu rata-rata 15 derajat atau 59 Fahrenheit. Nah, tapi pada abad terakhir ini, ya, manusia telah mengganggu keseimbangan energi planet. Tingkat karbon dioksida di atmosfer bumi telah meningkat secara konsisten selama beberapa dekade dan memerangkap panas ekstrim di dekat permukaan bumi yang menyebabkan suhu naik. Nah, efek rumah kaca. Jadi penjelasan gini, ketika matahari memantulkan sinarnya ke bumi, gitu ya. Kemudian ada sebagian sinar matahari itu diserap oleh bumi, kemudian ada yang dipantulkan. Nah, ketika selimut ini kebanyakan gas ya, gas yang tadi yang karbon dioksida, ada metana dan sebagainya kelebihan, maka yang harusnya dipantulkan keluar angkasa itu tidak bisa karena kebanyakan emisi gas yang menyelimuti bumi ini. Maka kembalilah ke bumi dan buminya menjadi terasa lebih panas. Nah, ini adalah pemanasan global. Nah, kemudian, nah ini nih, volume gas rumah kaca yang sangat berpengaruh. Ini adalah karbon dioksida. Itu sebesar 65%. Kemudian ada karbon dioksida yang berupa fresh and other lettuce sebesar 11% dan metana sebesar 16%, kemudian ada nitrous oxide sebesar 6%. Nah, kemudian ini nih, tabel kenapa bumi terasa panas oleh gas-gas tersebut. Nah, karena kenapa? Karbon dioksida yang menetap di lapisan atmosfer itu sampai beratus-ratus tahun. Ini karbon dioksida ini 50 sampai 200 tahun. Kemudian ada metana 10 tahun, ozon 0,1 tahun, kemudian dinitrogen oksida selama 150 tahun. Kemudian ada CCl3F 65 tahun. Kemudian yang paling lama adalah CCl2F2 130 tahun. Dan masih banyak lagi gas-gas yang menetap di atmosfer ini yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, kemudian sumbernya dari mana aja? Yaitu dari industri sebesar 21%, kemudian ada dari transportasi itu sebesar 14%, kemudian ada bangunan. Maksudnya apa? Lahan hijau dibikin perumahan. Nah, ini sebesar 6%. Kemudian ada pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sebesar 24%. Kemudian ada listrik dan produksi panas sebesar 25% dan energi lainnya sebesar 10% yang menjadi sumbernya pemanasan global. Nah, kemudian kita memasuki global warming prevention atau pencegahan dari pemanasan global. Itu yang pertama adalah pembaruan energi. Nah, cara pertama untuk mencegah pemanasan global adalah menjauh dari bahan bakar fosil. Maksudnya mengurangi, jangan berlebihan dengan bahan bakar fosil. Apa alternatifnya? Yaitu pembaruan energi seperti energi terbarukan. Itu memanfaatkan sinar matahari, kemudian memanfaatkan angin, ada biomasa, kemudian panas bumi dan sebagainya. Yang kedua, ada energi and water efficiency atau
Menghasilkan energi bersih itu penting, tetapi mengurangi konsumsi energi dan air dengan menggunakan perangkat yang lebih efisien. Seperti misalnya bola lampu yang LCD, sistem pancuran inovatif, lebih murah dan sama pentingnya. Dan yang ketiga, sustainable transportation. Nah, ketiga ini mempromosikan transportasi umum atau carpooling, tetapi juga mobilitas listrik dan hidrogen pasti dapat membantu mengurangi emisi CO2 dan dengan demikian melawan pemanasan global. Jadi kembali lagi ke pemerintahnya negara itu lebih baik mempromosikan kayak seperti penggratisan transportasi umum agar orang-orang itu lebih berminat ke transportasi umum daripada mengendarai mobilnya sendiri. Itu mengurangi polusi udara. Kemudian yang keempat, sustainable infrastructure. Nah, untuk mengurangi emisi CO2 dari bangunan yang disebabkan oleh pemanasan, seperti AC, air panas, atau penerangan perlu untuk membangun gedung baru yang hemat energi dan merenovasi konstruksi yang ada. Kemudian yang terakhir ini, yang kelima, sustainable dalam pertanian ya. Mendorong penggunaan sumber daya alam yang lebih baik, menghentikan deforestasi besar-besaran, serta membuat pertanian lebih hijau dan lebih efisien juga harus menjadi prioritas. Nah, kemudian kita memasuki the result of a world agreement on greenhouse effect, atau tadi hasil kesepakatan dunia dalam pemanasan global. Ini ada Montreal Protocol pada tahun 1987. Nah, sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini berlaku sejak 1 Januari 1989. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa seperti hidrokarbon, halogen, yang diyakini memainkan peran penting dalam penipisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin. Kemudian yang kedua ada UNFCCC 1992. Nah, kerangka konvensi UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi, yaitu pertemuan para pihak. Untuk mencapai tujuannya, pertemuan para pihak berperan dalam mengkaji, memantau pelaksanaan konvensi dan kewajiban para negara pihak. Pertemuan para pihak juga mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada para pihak, dan mendirikan badan-badan pendukung jika dipandang perlu diratifikasi oleh 197 negara termasuk Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga ada Paris Agreement pada tahun 2015. Nah, perjanjian Paris ya mengharuskan semua negara untuk menempatkan janji pengurangan emisi. Pemerintah menetapkan target yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional dengan tujuan mencegah suhu rata-ratanya itu 25 derajat Celcius atau 3,6 derajat Fahrenheit di atas tingkat pra-industri dan mengupayakan upaya untuk mempertahankan di bawah 1,5 derajat Celcius atau 2,7 Fahrenheit.
Ini juga bertujuan untuk mencapai emisi nol bersih global, di mana jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan sama dengan jumlah yang dikeluarkan dari atmosfer pada paruh kedua abad ini. Ini juga dikenal sebagai iklim netral atau netral karbon. Kemudian, yang ketiga itu ada Protokol tahun 2005 atau Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 2025. Adalah perjanjian iklim yang mengikat secara hukum pertama. Untuk itu diperlukan negara maju untuk mengurangi emisi rata-rata 5% di bawah tingkat tahun 1990-an dan membentuk sistem untuk memantau kemajuan negara. Nah, ada tiga mekanisme fleksibel yang terdapat dalam Protokol Kyoto. Yang pertama itu ada implementasi bersama atau joint implementation. Yang kedua ada emission trading. Yang ketiga adalah clean development management atau manajemen pembangunan bersih. Kemudian, ini ada contoh soal. Nah, kita sudah memasuki contoh soal. Nah, yaitu, apa sih upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup di muka bumi? Maka disebut tentu C, itu konservasi. Kemudian yang kedua, ada dua contoh soal, kakak buatnya, yaitu gas yang paling berpengaruh dalam penipisan lapisan ozon adalah, pasti jawabannya adalah A, uap air. Nah, because the time is limited, so I will give you homework. I will share the homework by link description. Okay, let's wait and don't forget to that. Nah, I think enough for today. Thank you for your attention. I hope you have a nice day. See you and goodbye.